Dan ini setelah aksi terakhir di Intaran Sanur, ini aksi yang pertama lagi setelah hampir lebih dari 2 bulan. Tentu saja ini adalah gerakan pemanasan, masih santai-santai saja. Terima kasih kepada kepolisian mau menjaga aksi ini. Setidaknya dengan bapak-bapak bergabung, satu bisa mendengarkan pencerahan dari rakyat. Ya, karena banyak juga aparat-aparat kepolisian, aparat-aparat negara yang terbelenggu dengan tugas, karena tugasnya harus menjaga aksi, ya menjaga aksi, tapi dalam hatinya juga banyak yang tolak reklamasi. Yang kedua juga dengan kehadiran kawan-kawan kita dari aparat kepolisian juga memperbanyak barisan, jadi di foto bisa kelihatan banyak kan. Kawan-kawan, satu hal yang harus kita ingat, yang paling menarik memang menjelang tahun 2018, tahun politik, adalah akan banyak sekali manuver-manuver politik yang dilakukan elit-elit politik kita. Akan banyak sekali. Dan yang paling banyak tentunya adalah mengambil isu-isu tolak reklamasi sebagai isu-isu politik, mengambil isu-isu reklamasi Teluk Benoa sebagai isu-isu kampanye untuk menaikkan elektabilitas mereka. Akan banyak kawan-kawan. Tetapi ini justru adalah sesuatu yang harus kita ambil nilai positifnya. Yang pertama, saya ingin sampaikan, politisi-politisi kita yang paling pragmatis sekalipun, mereka tetap percaya bahwa dalam rangka meraih kekuasaan, mereka harus percaya kepada nalar publik. Untuk meraih kekuasaan, mereka tidak hanya butuh popularitas, tetapi mereka harus bisa menaikkan elektabilitas politiknya. Mereka harus menaikkan elektabilitas politiknya. Cara satu-satunya yang paling abdol selama ini, mereka harus turut, mereka harus tunduk, mereka harus ikut dengan nalar publik. Dalam konteks reklamasi Teluk Benoa, maka nalar publik, nalar masyarakat kita, logika pikir publik, logika pikir dari masyarakat kita telah jelas-jelas menyatakan reklamasi Teluk Benoa tidak baik untuk Bali. Sehingga reklamasi Teluk Benoa harus ditolak. Itu adalah nalar publik. Itu adalah nalar publik di Bali yang secara politik, jika ingin menaikkan elektabilitas, maka politisi yang paling pragmatis sekalipun harus ikut nalar publik. Maka terhadap politisi-politisi yang ada, tidak mengherankan jika mereka tiba-tiba nanti akan menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa. Karena mereka suka tidak suka, mau tidak mau, ketika mereka ikut dalam pemilihan politik kekuasaan, mereka harus ikut nalar publik. Dan nalar publik hari ini menyatakan reklamasi Teluk Benoa harus ditolak. Itulah yang menyebabkan beberapa politisi termasuk wakil gubernur mau tidak mau, suka tidak suka harus melempar isu bahwa mereka menolak reklamasi Teluk Benoa. Dan artinya apa kawan-kawan? Pilihan-pilihan isu untuk menyatakan menolak reklamasi Teluk Benoa dengan politisi-politisi sekaliber pimpinan-pimpinan daerah sekarang ini, mereka tidak mungkin bertindak tanpa konsultasi kepada konsultan-konsultan politiknya. Dan konsultan-konsultan politik yang ada di belakang mereka adalah orang-orang yang paham bagaimana caranya menaikkan popularitas politik, bagaimana caranya menaikkan elektabilitas politik. Sehingga cara-cara mengambil isu-isu penolakan reklamasi dengan bahasa pemulihan, dengan bahasa rehabilitasi, dengan bahasa normalisasi, bahkan dengan jelas-jelas mengatakan bahwa dia menolak reklamasi, bukan sesuatu yang hal yang aneh. Dalam teori politik, dalam praktik politik kekuasaan, itu memang dilakukan dan sah dilakukan. Artinya apa kawan-kawan? Satu hal secara positif yang bisa kita tangkap dari fenomena politik hari ini, dari statement-statement politik politisi-politisi yang mau ikut pilkada, yang bisa kita ambil secara positif, mereka
telah nyata-nyata, langsung tidak langsung, sudah menyatakan bahwa gerakan Bali Tolak Reklamasi adalah gerakan yang penting dan patut diperhitungkan dalam isu-isu politik kekuasaan termasuk di pilkada nanti.